warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan masuk kepada materi khabar mubtada dalam jumlah mufid. Ini adalah tema yang berhubungan dengan al-asma al-marfu'ah, nama-nama yang ujungnya dibaca rafa. Perkenalkan, ya, ini nama Bapak Dr. Kiai Sarwadin Abdurrahman Al-Bisir, dosen sastra dan bahasa Arab, Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab di Institut Agama Islam Salahuddin Akademi Indonesia Bekasi. Dalam pembelajaran PKDP di Unsa Bandung tahun 2024. Baiklah, sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian. Ada namanya saya sebutkan untuk mengatakan hadir atau hadirat. Hadir, Pak. Belum hadir Pak. Yang manggilnya itu Dan Puspita, Elsa Nugraha, baik, alhamdulillah. Kita sudah absen semua para mahasiswa dan alhamdulillah hadir semua. Target dalam pembelajaran kita hari ini adalah para mahasiswa dapat memahami pengertian khabar mubtada, ya. Kemudian khabar mubtada ini adalah bagian kedua daripada al-asma al-marfu'ah. Lalu pembagian khabar, kedudukan i'rab khabar, tatbik qiraah, diharapkan para mahasiswa bisa membaca kitab Qudud, ya, atau memahami tentang esensi khabar mubtada. Lalu bisa mengirab khabar, ya. Kita akan masuk dalam materi pertama tentang ta'riful khabar. Secara kaidah, al-khabar huwa ismun marfu'un ma yukamilu ma'na al-mubtada. Khabar adalah isim yang dibaca rafa yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau mubtada adalah objeknya, maka perlu dia beritanya. Dalam bahasa Arab namanya khabar, ya. Nah, khabar ini harus menyesuaikan mubtada. Al-khabaru yuqabilul mubtada fil adadi, dalam jumlahnya, ya, al-ifrad, tasniyah wal jama'. Misalnya mubtadanya mufrad mudzakkar, ya, contoh al-muslimu, maka khabarnya juga mengikuti, ya, ini mufrad, al-muslimu hadirun, seperti itu. Kalau misalnya double al-muslimani, maka khabarnya juga hadiran. Kalau mubtadanya banyak, al-muslimuna, maka khabarnya hadirun. Baik itu? Baik. Demikian juga finawi dalam naunya, mudzakarnya dan muannasnya. Contoh yang Bapak sampaikan adalah bentuk mudzakar. Kalau muannasnya di sana al-muslimatu berarti hadirat, al-muslimatani hadiratan, ya, al-muslimatu nanti bisa dua, bisa hadiratun, khabarnya bisa dengan mudzakar muannas atau dengan jamak hadirat, ya.
Kemudian khabar ini terbagi kepada 3 bagian. Nanti bisa lihat dalam gambar di depan. Al-khabaru adalah satu anwa'in. Khabar itu terbagi bertiga macam. Pertama, al-khabarul mufrad, khabar mufrad. Itu biasa berbentuk isim zahir, mu'rab dan mabni. Kalian sudah paham apa itu isim mu'rab, apa itu isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang ujungnya dibaca berubah-ubah. Bisa dengan isim 3 suara, bisa marfu' atau dhamma. Ya, isim mufrad, kemudian mansubun bil fathah, isim mufrad, dan majrurun bil kasrah. Ya. Kemudian yang kedua wasyibhu jumlah, ya, yang menyerupai jumlah. Dan ini terbagi 2, ada zarfun dan jarun wa majrur. Dan yang ketiga adalah ghairul mufrad, artinya jumlah. Baik, kita lihat di slide yang berikutnya. Di Bapak sudah tampilkan pembagiannya. Khabar dibagi 3, ada khabar mufrad, ada khabar syibhu jumlah, dan ada khabar ghairul mufrad. Bisa dilihat di sini ada khabar mufrad, ada khabar syibhu jumlah, ada khabar ghairul mufrad. Kita masuk sekarang kepada apa itu al-ism al-zahir al-mu'rab. Ya. Tadi isim mufrad itu ada isim zahir. Al-ism al-zahir al-mu'rab naw'an. Isim zahir al-mu'rab dibagi 2. Ada ismun jamilun wa ismun mustaqil. Isim jamil, isim mustaqil. Apa itu isim jamil? Wal ismul jamil wa ma la yufradu min lafzihi, ya, fi'la ma'nahu. Isim yang tidak diambil dari lafaz fi'il secara maknanya. Ya. Misal kata yaum, kata yaum ini tidak ada fi'ilnya. Nahrun, sungai. Qura, bola. Sementara wal ismul mustaqil huwa ma ukhidha min al-fi'il. Isim mustaq ini isim pecahan yang diambil dari kata kerja. Wadalla ala sifatin, dan menunjukkan kepada sifat. Contohnya kata hadir. Ini asalnya kata hadir. Ya, bahwa hadir. Oke. Kemudian bagaimana bentuk contohnya? Ya, bentuk contoh khabar mufrad. Tadi di awal disampaikan bahwa khabar itu selalu yutabiqul mubtada bil adad, mengikuti mubtada dalam adadnya dan dalam tipenya. Ya. Contoh yang pertama, al-muslimu hadir. Al-muslimu menjadi mubtada, hadir menjadi khabar. Ya, al-muslimu mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Kalau musanna, ya, al-muslimani, maka khabarnya juga mengikuti hadiran. Al-muslimun hadirun, ya. Jika contohnya mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga muannas. Al-muslimatu hadiratun, al-muslimatani hadiratan, al-muslimat, al-muslimatu hadirat. Nah, dipahami bahwa khabar adalah bagian kajian daripada al-asma al-marfu'ah, nama-nama yang ujungnya dibaca rafa. Ada 6, apa saja? Pertama, ada masih ingat? Pertama mubtada. Kedua, khabar. Ketiga, ismu kana. Kemudian khabar, lalu fa'il dan naibun. Ya. Baik. Jika kana mubtada jam'an dari akhir, ini contoh lagi. Apabila mubtadanya berbentuk isim jamak, tapi dia dari akhir, bukan manusia, benda, tumbuhan, seperti kata al-asya, pepohonan, pohon-pohon, al-jibal, gunung-gunung, al-masakin, tempat tinggal, al-kalimat. Ini
merupakan contoh-contoh yang dari akhir. Jaza ayyakun al-khabaru mufradan mu'annatsan. Maka khabarnya dia dibolehkan berbentuk mufrad muannas atau boleh juga berbentuk jamak muannas. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti al-asjaru muthbiratun. Ya. Atau boleh juga al-asjaru muthbiratun. Yang kedua, al-jibalu 'aliyatun. Atau al-jibalu 'aliyatun. Ya. Al-kalimatu khabarnya boleh kamilatun, tapi belum berbentuk apa? Mufrad muannas. Atau al-kalimatu kamilatun. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita sekarang masuk kepada pembagian khabar. Ya. Nah, sebelum kita kepada pembagian khabar, kalau ingin kalian mengira barang-barang dari catatan ada di depan kita ini. Ya. Sebutkan kalian mengira al-muslimu hadirun. Ini jumlah mubtada dan khabar. Ya. Dua-duanya dibaca rofa. Karena dengan asma marfu'ah. Ya, silakan dikira. Apabila al-muslimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. hadirun khabarun mubtada'i marfu'un wa 'alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik, masuk ke contoh yang kedua, berbentuk ini jamak muannas salim, ya. Al-muslimatu hadirat. Al-muslimatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. hadiratun khabarun mubtada'i marfu'un wa 'alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik, sekarang contoh khabar mubtada'nya yang berbentuk dia mudzakkar tapi ya menunjukkan kabar. Al-muslimani hadirani. Al-muslimani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamat rafi'i dhammatun dhammati annahu musanna. Hadiran khabarun mubtada'i marfu'un wa 'alamat rafi'i al-alifun niyabatan 'anil dhammati annahu musanna. Baik. Contoh yang keempat, al-muslimuna hadirun. Hadirun ya, kami minta kepada mahasiswa bernama Izzat untuk coba mengiral al-muslimuna hadirun. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim. Hadiruna khabarun mubtada'i marfu'un wa 'alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim. Baik, ahsantum. Berarti kalian sudah bisa mengikrab dan memahami. Baik, sekarang kita beralih kepada khabar yang kedua. Ya, kita sudah sampaikan bahwa khabar itu terbagi tiga, ada khabar mufrad, ada khabar syibhul jumlah, ada khabar ghairul mufrad atau khabar jumlah. Sekarang kita akan mengkaji tentang khabar syibhul jumlah. Ya, khabar syibhul jumlah ini dibagi dua. Ya, bisa dengan zaraf, bisa dengan jar dan majrur. Bapak suka mencontohkan, contohnya lihat seperti al-kitab, ya, al-kitabu alal maktab. Berarti ini khabarnya berbentuk syibhul jumlah dengan jar dan
majrur. Kalau al-kitabu amamal mahmul, ya, kitab ini di depan HP. Berarti ini sibuk jumlah berbentuk dzaraf. Ya. Contohnya al-ustadu amamal fasli, guru di depan kelas. Ya, ini khobar berbentuk sibuk dengan dzaraf. Ya. Yang kedua, simbol jumlahnya dengan jar majrur, al-ustadu fil fasli. Nanti kita i'rab bagaimana dia menjadi khabar simbol jumlah. Ya. Contoh kedua, Fatimatun tahta syajarah, widatun fil maktabati, al-usfuru fawqa syajarati, al-qalamu 'ala al-maktab. Ya. Silakan mahasiswi atas nama Ira untuk tatbik qiraah, membaca contoh tentang khabar sibuk jumlah, ya, yang berbentuk dzaraf dan jar dan majrur. Silakan. Ya, selanjutnya al-ustadu fil fasli, widatu fil maktabati, al-qalamu 'alal maktabi. Oke. Ya. Qadama nahwa bijanibi fawqa sahta 'inda lada wasqa tiwala. Ini perangkat dzaraf. Jika Anda membuat khabarnya berbentuk sibuk jumlah dengan dzaraf, Anda bisa dengan perangkat ini: amama di depan, wara'a di belakang, khalfa di belakang, qadama di depan, nahwa menuju, bijanibi di samping, fawqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, lada bisa di sisi, bisa di depan, wasqa di tengah, tiwala sepanjang. Ya. Kemudian simbol jumlah dengan perangkat huruf jar majrur. Bisa Anda lihat di sini huruf jar atau huruf khabar. Di antaranya min, ila, an, ala, bi, yang ruba, ka, lam, ruba, filal, mundur, dan huruf-huruf qasam, waw, ba, dan ta. Ya. Nah, kita beralih kepada contoh-contohnya. Ya, di depan kita ini adalah contoh-contoh daripada khabar simbol jumlah. Ada yang berbentuk dengan dzaraf, ada yang berbentuk dengan jar dan majrur. Ya, silakan mahasiswa atas nama Reva untuk membaca dua contoh saja dari bentuk dzaraf. Silakan. At-tilmidatu amamal fasli. At-tilmidatu amamal fasli. At-tilmidatu amamal fasli. Al-qadimatu khalfal baiti. Baik, al-qadimatu khalfal baiti. Sekarang mahasiswa atas nama Faik, contoh yang jar wa majrur di sampingnya. Silakan. 1, 2, 3. Al-ustadu fil fasli. At-tajiru minas suqi. Baik. Pada mahasiswi atas nama Sabila, ya, baca yang di samping juga al-dzaraf itu ad-dajajatu ladal bab, ya, al-mahmulu ta'ta sarif. Ya, boleh. 1, 2, 3. Sekarang mahasiswi atas nama Sabila, ya, silakan baca contoh khabar sibuk jumlah dengan dzaraf. Al-mahmulu tahta sarir. Diulang. Ya, perhatikan isim yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Ya, mubtada dibaca rafa. Jadi dibaca ad-dajajatu al-mahmulu
al-ustad, at-tilmidz. Mana khabarnya? Khabarnya ini berbentuk zarf, ladal bab, tahta sarir, ya, fil fasli, min as-suqi. Nanti kita akan i'rab, ya. Baik, sekarang kita lanjut kepada bagaimana mengi'rab ya khabar syibhu jumlah. Di depan kita ada sebuah contoh, al-baitu amamal kuntuk, ya, rumah di depan hotel. Mana mubtadanya? Mana? Al-baitu, ya, al-baitu. Mana khabarnya? Amamal kuntuk. Berarti ini khabarnya berbentuk syibhu dan berangkat zar, ya. I'rabnya al-baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamat rafihi dhammatun zahiratun bi. Kemudian amama zarfuz zamani atau maf'ul bihi mansubun, yang dibaca amama dengan fathah. Wa 'alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun bi. Wa huwa mudhaf, ya, dia juga sebagai mudhaf. Kenapa? Karena dia nyender kepada kalimat berikutnya menjadi mudhaf. Al-kunduki mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fal jumlatu minal mudhafi wa mudhafun ilaihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, ini, ya. Setelah kita jumlah jamre baru tahu ini di mahalli raf'in khabar mubtada. Sekarang kita bareng-bareng mengirabnya. Cara mengi'rab ya khabar syibhu jumlah, ya, baik dalam perangkat zarf atau dalam perangkat janja. Berikutnya adalah contoh mengi'rab syibhu jumlah yang berbentuk jar dan majrur. Contohnya al-waladu mubtada, al-waladu fil hammami. Al-waladu mubtada, mana khabarnya? Fil hammami. Jumlah jar majrur berarti fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya, mari kita baca bareng-bareng. Al-waladu fil hammami. Al-waladu fil hammami. Al-waladu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfun jar al-hammami majrurun bi wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jarru wal majruru fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, perhatikan secara maknanya. Al-waladu fil hammam, anak kecil itu berada di toilet. Al-waladu ini kedudukannya jadi mubtada. Mubtadaun marfu'un dibaca rafa. Maka al-waladu yang marfu'un berdhamma. Bil ibtida'i, berada di awal. Wa 'alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun fi. Lalu fi ini adalah harfu jar. Tugasnya menjarkan isim setelah. Al-hammami majrurun dibaca jar dengan huruf fi.
Ya, wa alamatu jarri, dan tanda jarnya apa? Kasratun zahiratun fi. Nah, barulah kita kepada jumlahnya. Al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarul jar, huruf jar dan isim yang dijarkan ya pada tempat rofa adalah khabar mubtada. Secara umum sudah kalau ada itu mubtada, mana khabarnya? Ilham ya. Nah, khabarnya berbentuk sibuk jumlah dengan ya dan baik. Yang terakhir kita akan membahas tentang khabar jumlah ya, atau khabar ghairu mufrad. Nah, khabar jumlah ini dibagi dua. Ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah ismiyah. Berarti khabarnya berbentuk jumlah ismiyah. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh daripada khabar jumlah fi'liyah, kita belajar untuk mengi'rabnya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Pak Ustaz, saya sedikit kurang jelas tentang pembagian khabar. Tolong jelaskan lagi. Pembagian ya. Ada lagi pertanyaan kedua, silakan. Dari mahasiswa yang bertanya, silakan. Pak Ustaz, bagaimana cara mengikat jumlah khabar fi'liyah? Cara mengi'rab khabar jumlah fi'liyah. Baik. Ya, ada pertanyaan dari teman kalian. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama bertanya tentang, coba jelaskan kembali tentang pembagian khabar atau macam-macam khabar. Ya, khabar itu terbagi kepada 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama adalah khabar mufrad. Ya, khabar mufrad. Dan yang kedua khabar sibuk jumlah. Khabar sibuk jumlah ini terbagi 2. Ada yang dengan dzaraf, ya, maka Anda harus menghafal perangkat dzaraf: amama, wara'a, khalfa, qadama, nahwa, bijanibi, fawqa, tahta. Dan ada yang juga dengan huruf jar. Ada pun juga harus menghafal huruf jar. Ini khabar jumlah yang bernama khabar jumlah sibuk jumlah. Ya, khabar sibuk jumlah menggunakan perangkat dzaraf dan jar. Kemudian yang ketiga yaitu khabar jumlah. Khabar jumlah ini juga terbagi kepada 2 bagian. Ada khabar jumlah fi'liyah dan ada khabar jumlah ismiyah. Tadi ada pertanyaan dari teman Anda, siapa namanya? Elsa ya. Elsa, bagaimana mengi'rab khabar jumlah fi'liyah? Ya, lihat contoh-contoh ini. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Secara umum mubtada Muhammad menjadi mubtada i'rabnya. Lalu yaqra'u dia khabar. Ya, jadi khabar jumlah fi'liyah. Al-Qur'an ini menjadi maf'ul bih. Lihat cara i'rabnya. Muhammadun mubtada'un bil ibtida'i marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian yaqra'u. Nah ini ya, yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasi wal jawazimi wa 'alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, ya'udu kepada Muhammad. Baru wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, jumlah dari fi'il kata-kata ini dan pelakunya fi mahalli raf'in, pada tempat rafa khabar mubtada. Nanti kita lihat tulisannya. Lalu Al-Qur'an menjadi apa? Maf'ul bihi mansubun wa 'alamat nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kita lihat bagaimana contoh mu'irab yang khabar jumlah. Yang
khabar jumlah fi'liyah. Dia di sini. Al-muhandisu yafukul bab. Seorang insinyur membuka pintu. Ya, insinyur menjadi mubtada. Mana khabarnya yafuku? Membuka. Al-baban jadi maf'ul. Ya, kita ya bareng-bareng ya. Al-muhandisu yafukul bab. Ya, al-muhandisu yafukul bab. Al-muhandisu mubtada'un marfu'un ibtida'i wa 'alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya pokok dia bukan fi'lun mudhari'un marfu'un li tanazzuli 'anil nawasib wal jawazim wa 'alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa yamuddu lil muhandis wal jumlatu lil fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ini kalian harus baca biar lancar sedikit, lalu pahami mana-mananya dan hafalkan cara mengira khabar jumlah fi'il. Ya. Kemudian kita pada contoh khabar jumlah ismiyah. Contohnya Ahmadun taubuhu jadi. Ya, Widadun syahuha tawil. Al-madrasatu babuha maftuhun. Nah ini khabarnya khabar jumlah ismiyah. Ahmad menjadi apa? Jadi khabar, menjadi mubtada. Mana khabar ini semua? Taubuhu jadi khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Nah, al-madrasatu babuha maftuhun. Sekolah itu pintunya terbuka. Jadi al-madrasah ada ya, babuha maftuhun jadi khabar jumlah ismiyah. Nah, bagaimana i'rab panjangnya? Nah, kita lihat i'rab panjangnya dia. Ya. Nah, al-ustadzu aqluhu ya salim. Perhatikan. Al-ustadzu ini mubtada'un al-awwal. Dia mubtada pertama. Hadir, ya. Marfu'un dibaca apa? Bil ibtida'. Ya, karena isim awal kalimat ya. Wa alamat rafi dan tanda rafa'nya apa? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Ya, dan dia mudhaf. Mana? Kemudian salah saya. Al-ustadzu mubtada'un al-awwal marfu'un bil ibtida'i wa 'alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Baru aqluhu ustad itu akarnya baik ya. Aqluhu tadi mubtada'un asali mubtada yang kedua. Perhatikan. Ya, al-ustad ini mubtada yang pertama. Kemudian aqluhu ini mubtada yang kedua. Karena kalau dibuka dia asalnya aqlul ustadi sahihun. Aqlul ustadi sahihun. Kemudian kembali kepada ustad. Maka dikatakan apa? Aqluhu ya, dia mubtada asali, mubtada yang kedua. Marfu'un dibaca apa? Bil ibtida' wa 'alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kenapa? Karena dia bersender kepada dhamir. Setiap yang disender menjadi mudhaf ilaih. Wal ha'u ismu dhamiril muttasili mabniun 'ala dhamir fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya. Nah, salimun jadi khabar. Perhatikan. Yang bagus itu ustadznya ya, yang di akalnya bagus itu ustadznya apa akalnya? Akalnya. Jadi akalnya sahih itu khabar daripada mubtada yang kedua. Ya, baru nanti kita jumlah ya dengan mubtada yang kedua dan khabar yang kedua menjadi
khabar mubtada al-awwal. Perhatikan, salimun ini adalah khabar mubtada yang kedua, khabar mubtada al-tsani. Ya. Kemudian marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun bi wal jumlatu baru lihat ya. Wal jumlatu minal mubtada al-tsani ya wa khabarul mubtada al-tsani. Nah, jumlah dari mubtada yang kedua mana? Dari akhluk. Ya. Dan khabar mubtada yang kedua salim khabar ini akhluk mubtada yang kedua ya. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa adalah khabar mubtada al-awwal. Perhatikan, kalau diulang ya, kalau diulang panjang ditafsirkan akluhu, kemudian kembali ke siapa? Ustaz. Maka akluhu salimun itu mubtada khabar ya. Nah, dia berada di dalam apa? Khabar mubtada yang pertama. Jadi al-ustadu ini mubtada al-awwal, akluhu di akal yang mubtada yang kedua, dan dia mudhaf wal akhir ya, menjadi mudhaf ilaih. Lalu salimun jadi apa? Khabar mubtada yang kedua. Baru wal jumlatu, jumlah dari mubtada yang kedua mana? Kata aku ya. Dan khabar mubtada yang kedua pada mana? Salim ya. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa menjadi khabar mubtada al-awwal. Singkatnya al-ustad mubtada, mana khabarnya? Amruhu salim. Ya. Baik. Para mahasiswa, waktu kita sudah habis. Bapak berharap kalian bisa memahami apa yang baru saja Bapak sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian Anda yang begitu baik. Kemudian ini ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan ya, dan harus Anda kuasai. Yang pertama, tugas memahami kaidah ya dengan baik. Apa itu tadi khabar? Khabar adalah ma yukamilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Dan ingat, khabar harus yutabiful mubtada, menyesuaikan mubtada dalam apa adatnya. Kalau mubtadanya mudzakkar muannas, khabarnya mudzakkar muannas, dan seterusnya. Ya, kalau khabarnya dia berbentuk muannas mufrad, maka khabarnya muannas. Dari al-muslimatu hadiratun, jangan al-muslimatu hadirun, atau jangan juga al-ustazu hadiratun. Jadi tidak yutabik, tidak sesuai dengan mubtada. Kemudian kalian tugasnya juga menyusun jumlah mufidah yang di dalamnya ada khabar. Kalian harus melatih menulis insya, ya. Di situ ada yang berbentuk khabar mufrad, khabar sibuk jumlah, dan khabar apa? Jumlah. Ya, latihan menulis ungkapan-ungkapan. Di situ ada muatan khabar mufrad, ada khabar sibuk jumlah, dan ada khabar jumlah. Ya, baik khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'il. Kemudian tugas berikut adalah kalian harus bisa mengi'rab seperti tadi, i'rab yang panjang. Ya, jangan hanya alusan mubtada, tapi mubtadaun marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafihi dhammatun zahiratun bi. Kemudian harus sering-sering tatbiqul qiraah, praktek membaca kitab dulu rutin agar jawab Anda semakin hidup. Ya. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah materi kita telah berakhir. Semoga kalian bisa memahami kaidah tada dengan baik, khabar dengan baik,
dan juga bagaimana Anda bisa menyusun khobar mufrad, khobar jumlah, khobar syibhu jumlah, ya. Khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, atau khobar syibhu jumlah dengan jar majrur atau dengan dharaf. Lalu latihan i'rab yang panjang seperti tadi, ya. Kemudian sering-seringlah melatih daur kita membaca kitab Budul Kudi agar daur antum makin baik, dan dalam waktu cepat kita bisa menguasai membaca kitab Kudi dengan cepat dan mudah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Menutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.